Hai para peserta didik, selamat datang di Inspirasi Arsitektur. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memfinalisasi suatu gambar dari gambar ini menjadi gambar ini. Untuk video kali ini saya akan menggunakan aplikasi pihak ketiga atau plugin untuk SketchUp, yaitu Enscape. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, material atau memberikan material pada objek. Untuk membuat objek kita menjadi lebih realistis seperti foto, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan material pada objek yang kita buat. Material-material ini bisa kita temukan pada paint bucket sini yang akan muncul di bagian tab sini. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa menu, submenu material yang akan kita gunakan atau kita cari. Atau teman-teman juga bisa mencari materialnya melalui website sketchup-textureclub.com atau website lain yang serupa yang menyediakan material untuk si SketchUp ini. Untuk website ini teman-teman diwajibkan login dulu ya. Setelah login, teman-teman bisa klik bagian material di sini, kita klik. Lalu akan muncul submenu atau menu-menu kategori material. Di sini ada free PBR texture, arsitektur ini material-material untuk objek rumah atau menunjang kebutuhan material untuk rumah. Sedangkan kalau material ini lebih ke material-material kayak bahan-bahan kain ataupun kertas seperti itulah. Selanjutnya ada nature element. Ini merupakan material-material alam yang bertekstur alam. Yang terakhir ada background. Nah, di sini kita akan disediakan submenu lagi atau kategori material yang akan kita cari. Di sini ada brick atau batu bata, ada material building, concrete, dekoratif panel, plaster, jalan, paving outdoor, marble slab atau keramik, granit lah biasanya, roofing atau atap, stone walls, tiles interior, keramik interior, wall tile outside atau keramik outside, keramik eksterior, kayu, lantai kayu, dan wood plank, papan kayu. Teman-teman bisa mendownload di sini secara gratis. Untuk yang gratis, kuotanya per hari diberikan jatah 15 material. Kalau teman-teman member premium, teman-teman tidak akan mendapatkan limit download. Oke, balik ke SketchUp-nya tadi. By the way, ini adalah model yang kita buat kemarin atau di video kemarin yang aku modifikasi lagi dengan konsep minimalis Mediterranean. Jadi kuncinya teman-teman kalau sedang membuat desain rumah, teman-teman perhatikan dulu konsep yang teman-teman buat. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus. Langsung eksekusi saja untuk materialing bagian-bagian objek rumah ini. Pertama, kita buat dulu scene untuk rumah ini agar nantinya ketika kita ingin melihat seberapa besar ubah yang kita buat, tinggal klik scene yang kita buat untuk tampak depannya. Langsung saja kita eksekusi. Untuk model ini nanti akan saya upload dan sertakan linknya di bawah untuk teman-teman bisa pelajari ataupun teman-teman contoh, atau teman-teman bisa mengaplikasikan contoh ini ke gambar yang telah kalian buat masing-masing. Kalau ada tanda seperti ini saat memberikan material, usahakan dihilangkan atau di full
karena nanti akan berpengaruh pada hasil material karena ada glitch tabrakan antara material satu dan material lain. Untuk memberikan material, double klik atau edit ke material yang akan diberikan maksudnya, lalu pilih menu material, klik kategori tile misalnya, langsung saja pilih material lantai ini, aplikasikan ke sini. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan untuk material yang kita download sendiri? Semisal saya nggak cocok dengan material, kalian nggak cocok dengan material ini, teman-teman bisa edit di klik pen sini, sample paint, klik material yang ingin diedit, lalu edit. Nah, di bagian sini teman-teman bisa ganti material dengan material yang kalian download. Contohnya ini, otomatis material yang lama akan tergantikan dengan material yang baru kita masukkan di sini. Lalu sesuaikan ukurannya dengan yang diinginkan teman-teman. Lakukan secara menyeluruh pada setiap objek atau bidang agar nanti pada hasil render akan lebih realistis. Contohnya, hal sepele seperti dinding ini kan putih, tetap warna putih, dan aku kasih material. Untuk memberikan material, semisal bagian sini kan satu grouping nih, satu grouping. Nah, untuk memberikan material secara keseluruhan, langsung saja klik material dan langsung kita klikkan ke arah objek yang di grouping. Otomatis semuanya ini sudah tercat putih. Kita kasih nama agar tidak tercampur dengan material putih yang lain. Ulangi tahap-tahap tersebut untuk memateriali atau memberikan warna pada material-material atau objek yang lain. Kalau dirasa tidak cocok, langsung saja edit, ganti dengan material yang teman-teman download sendiri. Usahakan untuk memateriali suatu objek, semisal bahannya sama, usahakan untuk mengcopy atau mengambil material dari objek yang telah kita warna tadi, agar ketika melakukan pengeditan material setelah ini, teman-teman tidak perlu mengedit material yang banyak. Jadi semisal kayu ini kan sama dengan kayu yang pintu, jadi saya ambil dengan perintah sample paint, klik lalu diarahkan ke pintu yang ingin dicat. Selanjutnya kita edit saja apa-apa yang perlu kita edit. Untuk material yang warna putih, teman-teman nanti bisa pakai atau download sendiri material yang bertekstur. Saya sarankan sih untuk materialnya semuanya memiliki tekstur, jadi ketika di render akan nampak lebih nyata dibanding dengan tanpa tekstur. Nanti si tekstur pada dinding akan terlihat halus, seolah-olah itu seperti gambar, jadi hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, untuk tekstur dinding seperti ini, jadi clean total seperti ini, kita edit ukurannya agar lebih kecil pori-porinya. Kita edit warnanya agar putih kembali. Lanjut kita cat lagi bagian-bagian yang ingin kita warna serupa dengan material yang sama.
Untuk mengedit posisi material, teman-teman bisa lakukan klik kanan, lalu kalau tidak muncul bagian editing material, teman-teman bisa klik material yang tadi, cat ulang ke objek yang sama, lalu akan muncul tekstur di sini. Klik position, lalu posisikan sesuai keinginan teman-teman. Setelah semua selesai termaterial, lanjut ke bagian editing materialnya. Kita klik sample paint, kita arahkan ke material yang ingin diedit. Editing material yang kali ini lebih mengarah ke hasil renderingnya, jadi bukan sekedar warna maupun teksturnya. Kita buka tab material milik Enscape, ikonnya seperti ini, dan ada keterangan Enscape Material Editor. Di sini akan membuka menu setting material. Jadi untuk men-setting material, kita harus tahu sifat fisik suatu benda yang akan kita buat. Semisal cermin itu
mengkilap dan memantulkan cahaya. Lalu dinding itu terkesan lebih soft dan doff. Kalau keramik kan tingkat refleksinya pun tidak terlalu besar tapi tetap terlihat mengkilap. Nah, di sini ada type settingan reflection. Nah, di sini ada roughness, metallic, dan specular. Di roughness ini merupakan settingan untuk tingkat refleksi ataupun tingkat kilapnya suatu objek. Semakin saya rubah ke 0, maka objek tersebut nantinya akan mengkilap seperti kaca. Sedangkan kalau saya rubah ke 100, objek tersebut akan sangat doff dan tidak akan memantulkan cahaya sama sekali. Yang pertama, kita setting ini untuk keramik. Kita sesuaikan agar tidak terlalu mengkilap dan tidak terlalu doff. Jadi kira-kira sekitar 15%. Untuk metalnya tidak usah disetting karena sifat keramik bukan metalik, jadi nggak perlu ditambahkan efek metalik. Lalu ada specular. Specular merupakan tingkat pantulan suatu bidang atau suatu material, maksudnya suatu material. Jadi semakin tinggi specular, nanti tingkat pantulannya akan mengarah seperti ke arah sifat cermin. Jadi sangat memantulkan, bukan hanya memantulkan cahaya tapi memantulkan objek yang ada di sekitarnya. Jadi untuk keramik saran di sini antara 70 untuk tingkat pantulannya agar keramik terlihat lebih real atau seperti yang keramik pada umumnya. Hasilnya nanti akan seperti foto lah. Lalu di sini ada transparansi, ini untuk setting bagian kaca atau material-material yang transparan. Di sini ada heat map. Heat map berfungsi untuk menimbulkan efek 3D. Jadi keramik ini di settingan bawaan seperti ini. Kita klik use albedo. Di sini nanti keramik akan menimbulkan efek 3D. Jadi seperti antara keramik ini akan timbul maupun menonjol. Jika koefisiennya plus, nanti akan bagian garis-garis ini akan masuk ke dalam. Sedangkan jika min, garis-garis hitam ini akan muncul keluar. Jadi kita setting saja untuk muncul ke dalam, kisaran sejumlah 2 saja. Dan di sini ada beberapa settingan untuk albedo, yaitu teksturnya itu keramik. Colornya bisa dirubah dari sini maupun dari editing di bawaan SketchUp. Impact Fade digunakan untuk mengurangi ketajaman tekstur, jadi teksturnya akan nantinya akan sedikit buram. Jika sudah, minimize, lalu klik lagi ke objek yang ingin diedit materialnya, misal dinding. Edit, kita klik bagian heat map saja untuk bagian dinding agar lebih timbul tekstur dindingnya. Untuk koefisiennya kecil saja agar tidak terlalu timbul, jadi nanti terkesan kayak dinding kasar. Jadi heat mapnya kita masukkan 0,2 atau di bawah 0,5 lah untuk dinding. Yang lain reflection dan albedo nggak usah diubah, tetap roughness-nya 90, jadi dindingnya nggak akan memantulkan cahaya, jadi akan doff hasilnya. Specularnya kita bisa turunkan atau tetap di 50. Ulangi cara tersebut hingga semua material teredit.
Di Enscape Material Editor ini ada beberapa kategori material, yaitu generik atau umum. Jadi di bagian generik itu seperti kita edit keramik tadi. Ada lagi menu karpet untuk membuat tekstur karpet, clear coat untuk membuat cat mengkilap seperti glossy lah, cat mobil ataupun yang seperti material-material besi yang mengkilap. Ada foliage ini untuk melakukan editing pada material tanaman ataupun tumbuhan hidup. Ada grass untuk membuat tekstur grass, self illuminated untuk membuat objek yang bercahaya. Lalu ada kategori air untuk membuat objek air. Di sini saya melakukan editing untuk rumput rumah, jadi otomatis kita pilih yang bagian grass. Dan untuk trik Enscape ini kita bisa mengetikkan setiap objek atau materialnya dengan kata bendanya. Semisal grass, kita masukkan grass. Semisal keramik, kita masukkan keramik dengan bahasa Inggris, ceramic. Dan besi juga kita bisa masukkan dengan keyword metal, aluminium ataupun steel. Nanti otomatis bagian Enscape Material Editor akan menyesuaikan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Jadi kita nggak perlu repot-repot men-setting semuanya, tetapi tetap saja kita harus melakukan kontrol agar tidak terlalu over untuk tingkat cahaya atau glossy-nya ataupun tingkat teksturnya. Di bagian tab grass, di sini ada pilihan setting rumputnya. Kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Semakin kecil koefisien, semakin pendek rumputnya. Lalu ada height variation. Height variation ada variasi tinggi rumputnya. Lalu ada albedo lagi, itu tekstur. Setelah tahap memberikan material pada bidang yang kita gambar selesai, selanjutnya kita akan men-setting environment atau lingkungannya dan menambahkan furnitur-furnitur agar tampak lebih realistis. Teman-teman bisa menambahkan berbagai macam furnitur yang bisa kalian download di 3D Warehouse milik SketchUp ataupun website lainnya yang menyediakan 3D objek yang mensupport SketchUp. Di Enscape sendiri juga terdapat aset library yang isinya furnitur yang bisa teman-teman pakai untuk mengisi gambar yang telah kalian buat. Di sini ada berbagai macam kategori furnitur. Oke, langsung saja kita buat environment yang mendukung realistisnya suatu gambar.
Jadi inti pada memberikan setting environment ini adalah membuat lingkungan si objek atau rumah ini agar terlihat realistis. Jadi kita bisa menambahkan apapun, opsi apapun agar mendukung tampilan rumah ini. Setelah setting environment dan furnitur selesai, tahap berikutnya ialah setting cahaya buatan atau artificial lighting. Di sini kita akan membuat cahaya atau lampu yang mendukung tampilan hasil render nanti. Jadi kalau rumah tanpa lampu ketika di render itu akan tidak terlalu realistis hasilnya. Jadi kita buat objeknya dulu.
Di material bagian lampu kita buat materialnya bercahaya dengan cara mengetikkan emissive, atau di bagian editor material kita pilih self illuminated. Jadi nanti materialnya akan menimbulkan cahaya. Setelah itu kita copy ke titik-titik yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat pencahayaan artificialnya menggunakan Enscape object dan pilih spotlight. Jadi nanti efek ketika di render maka akan timbul garis-garis lampu atau garis-garis cahayanya. Setelah kita menentukan arahnya si cahaya atau Enscape object ini, selanjutnya kita tentukan luminous intensity atau seberapa besar kekuatan cahayanya ataupun satuan cahayanya, yaitu lumen, seberapa besar lumen. Jadi di sini sementara saya nggak akan merubah apapun. Nanti setelah sampai ke tahap rendering, kita akan sesuaikan besaran lumen yang akan digunakan. Ulangi cara yang sama dengan spotlight untuk objek yang lain. Selanjutnya, tambahkan cahaya bantuan, yaitu menggunakan spare light. Jadi ini fungsinya sebagai membantu penerangan suatu objek atau rumah ini. Warnai dengan color yang sama saat kita mewarnai bagian lampu tadi. Untuk bagian interior, teman-teman harus juga menambahkan lampu agar ketika di render nanti rumahnya agar lebih hidup. Teman-teman bisa setting secukupnya untuk penambahan cahayanya. Setelah sekiranya semuanya selesai saat penambahan cahaya buatan ini, selanjutnya kita masuk ke setting umum Enscape. Untuk mengetahui hasilnya, pertama kita klik dulu Start Enscape untuk menampilkan hasil yang telah kita buat. Jadi Enscape ini merupakan program atau software pihak ketiga atau plugin untuk SketchUp yang berfungsi sebagai real-time rendering. Jadi kita bisa mengedit dan bisa melihat hasilnya langsung di sini. Setelah jendela Enscape terbuka, kita buka bagian tab render setting atau setting umum untuk Enscape, visual setting maksud saya. Kita buka.
Di tab pertama ini ada berbagai macam pengaturan. Yang pertama stylenya. Style merupakan tampilan yang akan muncul di jendela Enscape. Ketika kita klik white, maka hasilnya akan seperti ini. Polish scroll dan light view. Untuk light view ini digunakan ketika kita setting pencahayaan, bagian mana yang over exposure atau over cahaya dan bagian mana yang belum atau kurang cahaya. Jadi kita bisa menggunakan style yang light view ini. Pertama-tama kita tentukan dulu view-nya. Jangan lupa bagian ini kita setting ke 2 point perspective. Lalu teman-teman bisa menentukan kualitas rendering. Teman-teman bisa tentukan di high atau ultra tergantung spesifikasi komputer teman-teman. Lalu kita setting field view atau sudut pandangnya. Jadi setahu saya bukaan mata atau sudut pandang manusia itu sekitar 35 derajat, dan kita tambahkan outline sedikit. Outline ini merupakan garis di sudut-sudut bangunan. Ketika outline yang semakin besar, maka akan membentuk garis yang sangat tebal di sisi luar bangunan. Kita masukkan saja sekitar 2 sampai 5. Lalu kita setting kontrasnya. Teman-teman bisa klik auto saja atau setting manual. Nanti settingnya ini berbeda-beda sesuai dengan konsep maupun situasi yang teman-teman buat. Saturation tetap, color temperature sesuai dengan setting atau suasana yang teman-teman buat. Untuk efeknya kita turunkan saja. Kira-kira segini. Lalu ke tab bagian atmosfer. Di tab atmosfer, fognya dihapus saja. Fog merupakan kabut untuk membuat bangunan yang berkabut atau bangunan-bangunan villa yang di gunung bisa menggunakan fitur ini. Jadi semakin tinggi fog, maka bangunan akan semakin tertutup oleh kabut. Sun brightness merupakan tingkat besaran cahaya matahari. Night sky brightness untuk rendering malam hari. Shadow, nah ini teman-teman bisa men-setting sesuai dengan feeling teman-teman. Shadownya mau diperkuat atau diperlemah. Artificial light brightness merupakan tingkatan cahaya atau kekuatan cahaya buatan yang kita buat tadi. Jadi semakin besar, maka lampu buatannya akan semakin terang juga. Jadi ini merupakan skala untuk si lampunya. Lanjut ke ambient brightness. Jadi kita setting sesuai dengan kebutuhan kita saja. Untuk angin kita bisa mematikan. Jika kita ingin membuat video nanti, kita bisa menghidupkan tingkat intensity anginnya. Lalu ke bagian tab sky, teman-teman bisa menggunakan settingan bawaan si Enscape untuk background langit maupun background yang bagian ini. Teman-teman bisa memilih berbagai macam background yang disediakan oleh Enscape, dan teman-teman juga bisa menentukan sendiri menggunakan HDRI. Dapat di-download di website-website tertentu. Contohnya saya akan menggunakan HDRI untuk backgroundnya. Brightness point as sun direction merupakan arah matahari sesuai dengan si Enscape. Jadi setting arah matahari itu ada dua, yaitu di SketchUp dan di Enscape. Kalau kita menghapus centang ini, maka kita akan mengatur setting atau arah mataharinya melalui SketchUp di shadow ini. Jika kita mencentang si bagian brightness point ini, maka kita akan men-setting posisi mataharinya di sini. Lanjut kita setting ke bagian output. Di sini ada beberapa settingnya, yaitu resolusi, export image to material ID atau depth channel, format hasilnya PNG, JPG,
EXR dan TGA. Ada settingan video yaitu email, web, Blu-ray, Maximus, Plus. Ada frame rate-nya untuk video dan ada render panorama. Di sini kita fokus untuk render image. Resolusinya saya atur sendiri agar menghasilkan gambar 1:1. Pada bagian save frame jangan lupa diaktifkan agar gambar muncul sesuai resolusi yang kita atur. Teman-teman bisa menentukan exposure sendiri atau setelah selesai setting di visual setting atau setting landscape, selanjutnya kita akan menentukan posisi untuk ke view kiri atau scene kamera untuk render gambar. Di tahap ini teman-teman diwajibkan atau diharuskan paham tentang setting atau posisi view dalam fotografi, yaitu eye level atau setara mata, dan low level eye, atau biasanya disebut perspektif mata kucing, dan high level view atau high angle atau biasa disebut perspektif mata burung. Ada lagi yaitu golden point, posisi render berada di tengah-tengah kotak frame atau posisi di tengah seperti ini. Kita setting posisinya, lalu tahap berikutnya merupakan rendering atau render gambar atau render video. Di Enscape untuk merendering gambar kita tinggal melakukan klik pada screenshot ini, screenshot atau Shift plus F11, lalu simpan di mana hasil render yang akan kita render. Semisal saya simpan di folder picture, lalu klik save, maka otomatis proses rendering akan berjalan. Di tahap rendering ini kita akan mengetahui bagian mana ataupun material mana yang harus dibenahi atau evaluasi keseluruhan dari suatu rumah tersebut, adakah yang perlu dikurangi ataupun ditambahi. Setelah proses rendering selesai, kita bisa melihat folder penyimpanan tadi lalu melakukan checking gambar. Kurang lebih seperti ini hasil untuk rendering menggunakan Enscape. Ini ada beberapa contoh hasil rendering yang telah saya buat. Ini contoh render interior. Untuk melakukan render video, teman-teman bisa klik bagian video editor. Selanjutnya, teman-teman tentukan posisi awal render ataupun posisi awal di video tersebut. Semisal saya ambil di sini. Lalu klik tanda plus, lalu arahkan kemana posisi kamera berikutnya. Misalnya seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa men-setting seberapa waktu yang dibutuhkan untuk satu frame ini menuju frame ini. Sebelum kita ubah, kita cek dulu apakah jarak atau waktu yang diperlukan untuk perpindahan frame itu terlalu lambat atau terlalu cepat. Jikalau sudah sesuai atau ingin diedit, teman-teman bisa mengedit waktu perpindahan setiap framenya. Timestamp ini adalah posisi waktu di mana frame ini menuju frame ini memerlukan waktu 2 detik. Sedangkan frame ini dari sini memerlukan waktu 4 detik, berarti dari sini ke sini 2 detik, dari sini 2 detik. Ini adalah total waktu estimasi
dari 0 ke titik ini, 4 detik ke titik ini, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke time of day, teman-teman bisa men-setting waktu atau langit di sini. Karena saya menggunakan HDRI, jadi langitnya tidak bisa berubah. Dalam kasus ini akan saya contohkan menggunakan langit bawaan Enscape. Di sini ada beberapa settingan untuk si awan atau mendungnya. Density adalah tingkat seberapa banyak atau seberapa besar si awan. Variety adalah variasi untuk si awan, variasi bentuk. Cirrus lebih ke seperti ini, semakin banyak sekali awan di belakang awan. Contrails, garis-garis pada awan. Lalu longitude dan latitude ini posisi awan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke video editor tadi. Semisal di frame ini saya rubah waktunya menjadi jam 7, maka otomatis si mendung ataupun posisi matahari akan berpindah. Untuk menyimpan settingan yang telah kita buat, klik update, lalu frame kedua kita ganti waktunya lagi ke jam 8 semisal. Focal point merupakan berapa fokus atau tingkat fokus kamera di video editor ini. Untuk field view digunakan untuk mengubah sudut pandang seberapa lebar angle yang digunakan. Misal kita ubah ke sini. Setelah sekiranya selesai, jangan lupa diklik preview untuk melihat hasilnya agar sebelum render posisi kamera telah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi menanggulangi risiko kalau terjadi kegagalan render. Jika telah selesai dalam setting di video editor atau di keyframe ini, untuk merender video kita klik export. Resolusi kita setting sesuai bawaan atau custom sesuai settingan kita tadi. Compression variety adalah kualitas rendering. Email berarti semakin kecil. Jika lossless maka ukurannya akan semakin besar. Frame per second adalah seberapa banyak satu detik itu Enscape render gambar. Jadi di sini saya menggunakan 30 frame per second untuk satu detiknya, yaitu 30 gambar. Jadi 30 frame merupakan rendering yang cukup halus, atau teman-teman kalau kurang halus bisa menggunakan frame per secondnya 60 atau 120. Kita ekspor, lalu kita posisikan di mana tempat penyimpanannya. Kalau selesai kita save, lalu tunggu prosesnya selesai. Proses rendering video biasanya memakan waktu yang cukup lama karena Enscape akan render tiap framenya itu sejumlah settingan kita tadi, berapa frame per second. Sedangkan jikalau kita membuat videonya itu hingga 1 menit, otomatis jika satu framenya saja memerlukan waktu sekitar 2 menit, tinggal dikalikan saja 2 menit kali 30 dan dikali 60, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Seperti itulah kira-kira proses finishing ataupun rendering suatu project menggunakan Enscape. Untuk video kali ini cukup sampai sekian. Jika ada pertanyaan seputar Enscape ataupun SketchUp, teman-teman bisa meninggalkan komen di bawah. Like jika suka, dan ini hasil beberapa render video menggunakan Enscape.